Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Mas Calvin dan kakak-kakak ASDO semua. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil final project praktikum analisis geospasial kami yang berjudul Analisis Kesesuaian Lahan untuk Pembangunan Kantong Parkir sebagai upaya mengurangi high traffic di Kota Yogyakarta di DIY. Saya Anindita Yuning Tias bersama teman-teman saya Gwen, Maul, Ilham Ramadan, dan juga Anjas. Pendahuluan. Jadi latar belakang kami memilih topik ini adalah Kota Yogyakarta itu merupakan salah satu kota dengan daya tarik multidimensi di Indonesia, berfungsi sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, sekaligus destinasi wisata kelas nasional dan juga internasional. Peran ganda ini mendorong arus pergerakan manusia yang tinggi setiap harinya, baik dari penduduk lokal, pelajar dan mahasiswa, maupun wisatawan. Tingginya arus wisatawan dengan 28,48 juta perjalanan wisatawan Nusantara ke DIY hanya dalam periode Januari hingga September 2024. Memperparah kepadatan khususnya di kawasan wisata seperti Malioboro yang mencatat sekitar 44.800 kendaraan per jam. Akibatnya, parkir liar di badan jalan semakin menjamur, mempersempit ruas jalan, dan juga memicu kemacetan kronis di titik-titik strategis kota. Penertiban parkir liar yang dilakukan secara berkala terbukti belum mampu menyelesaikan persoalan secara mendasar. Diperlukan solusi struktural berupa pembangunan kantong parkir yang terencana dan berbasis data dengan mempertimbangkan faktor slope lahan, jaringan jalan, penggunaan lahan, kepadatan bangunan, kedekatan dengan titik wisata, kepadatan penduduk, serta sebaran parkir existing. Pendekatan analisis kesesuaian lahan berbasis GIS hadir sebagai metode yang mampu mengintegrasikan seluruh parameter tersebut menjadi objektif dan spasial, sehingga menghasilkan rekomendasi wisata lokasi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi untuk final project pada kali ini kami menggunakan dua kombinasi metode, yaitu metode AHP atau Analytical Hierarchy Process dan dikombinasikan dengan Weighted Overlay. Mengapa metode ini dipilih? Karena analisis kesesuaian lahan untuk rencana pembangunan kantong parkir membutuhkan banyak parameter yang saling mempengaruhi, seperti akses jalan, pusat aktivitas, penggunaan lahan, RT/RW, tingkat kemacetan, dan kondisi fisik lahan secara bersamaan. Hal ini termasuk dalam multi kriteria decision analysis atau MCDA. Kombinasi kedua metode cocok untuk melakukan analisis ini dikarenakan metode AHP mampu menentukan bobot kepentingan setiap parameter secara sistematis melalui perbandingan berpasangan dan pengujian konsistensi. Selain itu, AHP memiliki konsistensi rasio untuk mengecek apakah penilaian bobot yang diberikan masih logis dan konsisten. Metode ini sangat sering digunakan dalam penelitian set selection berbasis GIS karena mampu menangani banyak kriteria sekaligus. Selanjutnya, dikombinasikan dengan metode Weighted Overlay yang merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam pemilihan lokasi. Dan Land Suitability Analysis karena mampu mengintegrasikan banyak layer raster menjadi satu peta kesesuaian yang mudah diinterpretasikan. Metode ini digunakan untuk melakukan integrasi seluruh parameter spasial ke dalam satu peta kesesuaian lahan, sehingga kombinasi kedua metode tersebut banyak digunakan dalam penelitian pemilihan lokasi karena mampu mengakomodasi berbagai faktor spasial dan menghasilkan keputusan lokasi yang lebih objektif yang nantinya dapat diinterpretasikan. Lalu untuk tujuan dan data yang digunakan dalam final project kali ini, bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan zona kesesuaian lahan potensial sebagai rencana pembangunan kantong parkir di Kota Yogyakarta. Jadi menggunakan pendekatan analisis geospasial berbasis GIS dengan mempertimbangkan parameter slope, jaringan jalan, penggunaan lahan, kepadatan bangunan, kedekatan titik pariwisata, kepadatan penduduk, dan sebaran parkir existing untuk menghasilkan rekomendasi lokasi yang optimal sebagai upaya mengurangi kemacetan akibat parkir liar di badan jalan. Ini dari yang digunakan udah saya sebutkan tadi, ada slope, jaringan jalan, dan sebagainya. Hingga titik pariwisata dan alatnya digunakan adalah software QGIS beserta laptop. Baik, yang selanjutnya berikut adalah diagram alir yang kami buat
yang merepresentasikan jalur kerja kami. Yang pertama itu ada data batas administrasi Kota Jogja dalam bentuk vektor, lalu ada digital elevation model, lalu ada jaringan jalan, land use land cover, kepadatan penduduk, dan juga titik pariwisata sampai lahan parkir juga kita perhitungkan. Nah, yang pertama dari digital elevation model sendiri akan kita konversi menjadi slope dengan raster analisis sehingga diperoleh slope dalam bentuk raster. Lalu dari slope tersebut kita lakukan reclassify berdasarkan ketentuan yang sudah kita tetapkan. Lalu selanjutnya kita lakukan polygonize agar nanti memudahkan ketika analisis lanjutan sehingga diperoleh slope dalam bentuk vektor. Selanjutnya untuk jaringan jalan kita pilih jalan utama yang sekiranya itu diakses atau mudah diakses dengan kendaraan. Selanjutnya kita lakukan multi-ring buffer, lalu di-dissolve untuk merapikan dari buffer tersebut, lalu kita lakukan scoring. Selanjutnya untuk LOSC kita juga select land use land cover yang sesuai, lalu kita buffer juga, di-dissolve dan di-scoring, yaitu perlakuannya itu sama dengan si jaringan jalan. Lalu dari kepadatan penduduk kita reclassify, lalu dikonversi dari raster menjadi vektor yaitu polygonize untuk memudahkan analisis lanjutan. Selanjutnya ada titik pariwisata, ini kita selection sesuai dengan pariwisata tertentu sehingga tidak semua pariwisata yang kurang menarik ataupun dia terlalu pelosok kita masukkan. Lalu selanjutnya ada lahan parkir existing yang akan kita lakukan centroid untuk penentuan jarak radiusnya. Lanjut, semua layer yang sudah diolah kita klik dengan batas administrasi, lalu kita union seluruh layer, kita overlaykan dan kita peroleh hasil lokasi alternatif yang sesuai. Sehingga diperoleh peta kesesuaian lahan untuk kantong parkir Kota Yogyakarta. Bisa next. Nah, hasil yang pertama ini adalah reklasifikasi kelerengan. Dapat dilihat dari hasil tersebut, ternyata Kota Jogja ini memiliki rata-rata kemiringan yang datar, sehingga hampir seluruh lokasi itu cocok digunakan untuk lahan parkir. Bisa next. Berikut ada reklasifikasi jaringan jalan, yaitu kita menentukan jarak antara jalan utama dengan sekitarnya, sehingga dia mudah diakses dengan kendaraan, sehingga tidak perlu masuk gang atau tempat kecil yang sulit dijangkau, sehingga kantong parkir itu nantinya akan mudah dijangkau. Bisa next. Nah, untuk kemudian hasil berikutnya adalah reklasifikasi jarak ke tempat wisata. Dari parameter ini digunakan untuk kedekatan wilayah dengan tempat wisata, maka nilai bobotnya akan semakin tinggi, di mana jarak yang paling dekat di sini kurang dari 250 meter diberikan skor 5, dan yang paling jauh lebih dari 1000 meter akan diberikan skor 1. Dari hasil yang kami dapatkan, ada beberapa titik yang memiliki skor 5 atau menjadi yang paling bagus. Boleh next. Kemudian ini adalah reklasifikasi dari hasil reklasifikasi dari parkir existing, di mana parameter yang digunakan adalah semakin jauh wilayahnya dengan tempat parkir yang sudah ada, maka nilai bobot akan semakin tinggi. Dari hasil yang kami dapatkan, cukup banyak lokasi yang bisa kami jadikan tempat parkir. Next. Berikut adalah hasil reklasifikasi dari LLC, di mana jika kepadatan tanahnya berupa barren atau tanah kosong mendapatkan skor 5, dan jika berupa air adalah skor 1. Parameter ini digunakan untuk menentukan wilayah yang berupa tanah kosong, maka bobot yang diberikan semakin tinggi. Bisa next. Setelah kita lakukan proses, maka kita dapatkan peta kesesuaian lahan menggunakan metode AHP dan weighted overlay di QGIS. Peta kesesuaian lahan untuk kondisi paling ideal untuk kantong parkir di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini terbagi menjadi 5 kelas. Ada alternatif 1 yang berwarna hijau, sangat sesuai.
Sangat sesuai di sini menunjukkan wilayah dengan kondisi paling ideal untuk pembangunan kantong parkir. Cirinya kelerengan yang datar, nah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, karena di kota Yogyakarta itu kelerengannya relatif datar, jadi hampir seluruh bagian dari kota Yogyakarta memenuhi dalam hal ini. Kemudian kedekatan dengan jalan utama kurang dari 100 meter, berdekatan dengan titik wisata kurang dari 250 meter, dan jauh dari lahan parkir yang sudah ada, lebih dari 1.500 meter atau 1,5 kilo. Serta penggunaan lahan berupa lahan kosong atau bare land, permukiman, build up, dan zona ini tersebar di beberapa titik strategis di bagian tengah dan utara kota Yogyakarta. Di sini dapat kita lihat seperti di wilayah Malioboro, Pasar Beringharjo, Kridosono, kemudian di sisi timur laut juga ada di sekitar UIN Suka, dan di bagian tenggara di Kota Gede dan Gembira Lokazu. Kemudian kelas kedua adalah alternatif 2 yang sesuai. Sesuai di sini itu mencakup wilayah yang memenuhi sebagian besar kriteria dengan sedikit keterbatasan. Seperti jarak ke jalan utamanya yang tidak begitu jauh dan begitu pula jarak terhadap titik-titik wisata. Dan untuk alternatif kedua ini kurang lebih tidak terlalu jauh perbedaannya dengan alternatif 1. Dapat kita lihat di sini ada di sekitar Tugu Station Yogyakarta, ada di Mandala Kerida juga, dan di timur laut juga ada di daerah UIN Suka tadi, UIN Sunan Kalijaga. Kelas ketiga ada alternatif 3, yang dimana artinya cukup sesuai. Di sini zona ini adalah zona dengan kesesuaian sedang yang masih dapat dipertimbangkan dengan rekayasa tambahan atau penyesuaian infrastruktur. Contohnya pada bagian barat laut itu ada di Jalan Magelang, seluruh Jalan Magelang maksud saya. Kemudian di bagian barat daya ada di sekitar Masjid Jogokarian, dan sepanjang Jalan Batikan sampai dengan Jalan Kusuma Negara. Selanjutnya alternatif 4. Kelas keempat dan kelima. Alternatif keempat di sini tidak sesuai dan alternatif kelima sangat tidak sesuai. Keduanya di sini menandai wilayah yang memiliki kendala signifikan seperti kelerengan tinggi, tapi kota Yogyakarta tadi kan relatif datar jadi tidak termasuk, dan jauh dari jaringan jalan utama, berdekatan dengan parkir existing, atau penggunaan lahan yang tidak mendukung seperti sawah atau badan air. Alternatif 4 dan 5 ini berada di pinggiran batas administrasi kota Yogyakarta. Seperti yang kita lihat itu ada sedikit yang berwarna merah di barat daya dari kota Yogyakarta. Bisa di next. Ya, ini sudah saya jelaskan barusan, bisa kita next. Oke, kesimpulan dari penelitian ini adalah kita berhasil mengidentifikasi dan memetakan zona kesesuaian lahan untuk pembangunan kantong parkir di kota Yogyakarta menggunakan pendekatan analisis geospasial berbasis GIS dengan metode AHP dan weighted overlay. Dari hasil analisis terhadap 7 parameter yang kita gunakan, slope, jaringan jalan, LULC, kepadatan penduduk, jarak ke titik pariwisata, sebaran parkir yang sudah ada, dan batas administrasi, diperoleh peta kesesuaian lahan yang terbagi menjadi 5 kelas alternatif. Zona sangat sesuai atau alternatif 1, sesuai alternatif 2, teridentifikasi di kawasan tengah dan utara kota Yogyakarta, khususnya di sekitar kawasan wisata, pusat perdagangan, dan koridor jalan utama. Lokasi-lokasi ini memiliki kelerengan rendah, aksesibilitas tinggi, serta berada jauh dari kantong parkir existing yang telah ada, sehingga berpotensi besar dalam mendistribusikan beban parkir secara lebih merata di kota Yogyakarta. Pendekatan berbasis GIS ini terbukti mampu mengintegrasikan berbagai parameter spasial secara objektif dan menghasilkan rekomendasi lokasi yang terukur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengambilan keputusan perencanaan infrastruktur parkir yang lebih sistematis, sehingga permasalahan parkir liar dan kemacetan yang cukup padat di Kota Yogyakarta ini dapat diatasi secara struktural dan berkelanjutan. Kemudian ini tabel kontribusi untuk kelompok kami dalam pengerjaan penelitian ini. Dan ini
daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini. Oke, demikian presentasi dari kami dalam final project analisis geospasial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.